got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang pendidikan kewarganegaraan dengan tema konsep dan rasionalisasi pendidikan kewarganegaraan. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Anissa Kamelia dari program studi teknologi Bank Darah NIM 23.11412021. Di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Fida Ramadhani dari Prodi Teknologi Bank Darah dengan NIM 23.11412008. Berikutnya, perkenalkan, nama saya Mika Karmina Abbas dari Prodi Teknologi Bank Darah dengan NIM 23.11412006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Mardiansyah. Saya dari Prodi Teknologi Bank Darah. baik, langsung saja kita memasuki materi pertama. Baiklah, materi pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara. Setiap hal yang dikerjakan mestinya sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Bersikap serta bertindak demokrasi dalam menjalankan kehidupan yang berdasarkan para ahli 1 Samsuri 2011. Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. 2. Godfrey Thompson, 1997. Pendidikan kewarganegaraan berpengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tepat di dalam kebiasaan, tingkah laku, pikiran, dan perasaan. 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. A. Program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa dan diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. 2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan tanah air. 3. Belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa berbangsa dan mencintai tanah air Indonesia. Yang keempat, mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. 2. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi di mana semua aspek yang meliputi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan menitik beratkan pada kemajuan teknologinya. 3. Dasar atau landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Dan keempat, cita-cita adalah tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Yang ketiga, pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukannya warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, pasal 27 ayat 3, hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. 5. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, pasal 31 ayat 1, hak dan warga negara mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedelapan, Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 DI KTI Cap 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Berikutnya, yang keempat, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI. Kedua,
kedua, norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dan kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah. Norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan nasional. Yang ketiga, hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen internasional dan internasionalisme HAM, pengembangan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Yang keempat, kebutuhan warga negara meliputi gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan, mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan warga negara. Yang terakhir, yang kelima, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan hubungan dasar negara dengan konstitusi. Baiklah, selanjutnya hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sosial. Dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat beberapa ilmu yang berkaitan dengan ilmu lain, seperti misalnya ilmu tentang masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antar masyarakat satu dengan yang lain, khususnya dari segi masyarakat sebagai komponen negara atau sebagai warga negara, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dan sejarah pendidikan kewarganegaraan. Untuk mengetahui tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Dan secara umum, tujuan PKN harus mengajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seluruhnya. Kemudian yang terakhir, secara khusus tujuan PKN adalah membina moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan utama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diselesaikan melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, peranan sekolah sangat penting dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan. Pada saat sistem pendidikan umum di negara Amerika Serikat, PKN diberikan tempat utama di kurikulum sekolah sejak 1890-an. Mata pelajaran ini dinamai ilmu sosial untuk menjalankan peran utamanya guna mempersiapkan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Inggris. Di negara bagian Wales, mata pelajaran PKN dinamakan pendidikan pemahaman masyarakat, sedangkan di Irlandia Utara dinamakan pendidikan pemahaman yang saling menguntungkan dan pendidikan warisan budaya. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Australia. Di Australia, mata pelajaran PKN terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya, sehingga sangat sulit untuk melepaskan mata pelajaran ini dari komponen pembelajaran lainnya. Baru-baru ini, pemerintah federal mengumumkan bahwa mereka akan melakukan survei dasar dalam mata pelajaran PKN sebagai bagian dari program Discovery Demokrasi. Kemudian yang keempat, ada pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Hong Kong. Mata pelajaran yang diumumkan dengan kewarganegaraan umumnya mengulas struktur pemerintahan Hong Kong tanpa banyak membicarakan tentang politik. Hal ini disebabkan oleh iklim politik di sana, juga disebabkan oleh peraturan tertulis yang melarang pembicaraan politik di kelas. Selanjutnya masuk ke hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sosial lain. Ada beberapa hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sosial lain, seperti hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan politik dan sosiologi, dan hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sejarah. Yang pertama, hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan politik. Citar Van mengemukakan bahwa bagian dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat di civic atau ilmu kewarganegaraan. Kemudian pendidikan kewarganegaraan dengan sosiologi. Hubungannya adalah sama-sama mengkaji masyarakat atau warga negara. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat yang tidak hanya keteraturan dalam masyarakat, tetapi juga penyimpangan sosial, yaitu
kekurangpahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, ada pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sejarah. Di sini kita mempelajari sejarah latar belakang pendidikan kewarganegaraan, proses dan alasan keberadaan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, C. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. D. Alasan perlunya PKN di perguruan tinggi. Secara yuridis, keberadaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi cukup kuat dan sebagai mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Hal itu tampak jelas dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan tuntunan dan perubahan masyarakat di era reformasi, dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi telah dilakukan perubahan paradigma menuju paradigma humanistik yang didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Sementara itu, dalam mengantisipasi tuntunan global, pembelajaran diorientasikan agar menangkal dampak negatif globalisasi. Globalisasi dan ekspansi pasar perlu diimbangi kebebasan politik Pancasila, sehingga mahasiswa sadar dan mampu memperjuangkan hak-hak politiknya secara benar, rasional, dan bertanggung jawab. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan mengisi dan memantapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di perguruan tinggi dengan memberi kemampuan kritis kepada mahasiswa sehingga mahasiswa secara sadar dan jujur melakukan kritik evaluasi tentang manfaat globalisasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dimiliki rasa pendidikan kewarganegaraan dalam undang-undang angkanya pendidikan kewarganegaraan, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan bangsa atau karakter building. Sejalan dengan berkembangnya dan perubahan politik dari era otoritarian ke era demokratisasi, pendidikan kewarganegaraan telah menggantikan pendidikan kewirausahaan karena sudah tidak relevan dengan semangat reformasi dan demokratisasi. Mata kuliah pendidikan kewirausahaan ditinggalkan karena berbagai alasan, antara lain: 1. Pola pembelajarannya indoktrinatif dan monolitik. 2. Muatan materi ajarannya yang serat dengan kepentingan ideologi, rezim atau orde baru. 3. Mengabaikan dimensi efek dan psikomotor. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang PKN di Indonesia. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tatanan sosial, kultur oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir
lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. F. Argumen tentang dinamika dan tantangan PKN. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah yang telah memengaruhi PKN? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tentang kehidupan yang telah mempengaruhi PKN dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni mengapa 1. Periode 1945 sampai dengan 1949, 2. Periode 2 1949 sampai dengan 1950, 3. Periode 3 1950 sampai dengan 1959, 4. Periode 4 1959 sampai dengan 1966, periode 5 1966 sampai dengan 1998, periode 7 1998 sampai dengan sekarang. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat bergantung pada kemampuan bangsa itu sendiri. Apakah Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan, atau apakah Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian pula untuk masa depan PKN akan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Berikut adalah mengapa PKN dibutuhkan di masa depan. Yang pertama, karena hancurnya berbagai macam nilai dan demokrasi pada masyarakat itu sendiri. Kedua, pudarnya nilai-nilai kewarganegaraan dan juga nilai komunitas pada masyarakat. Yang ketiga, kemunduran dari nilai toleransi dalam masyarakat. Keempat, melemahnya nilai-nilai keluarga. Dan yang kelima, pudarnya nilai-nilai kejujuran, dan masih banyak lagi. Berikutnya yaitu contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Peranan seorang mahasiswa adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah praktik kewarganegaraan dalam hal perilaku, dampak, dan upaya peningkatannya. Yang pertama itu semangat toleran, yaitu caranya itu tidak membeda-bedakan teman. Dampaknya itu memiliki banyak teman dengan cara meningkatkan pertemanan tidak hanya di sekitaran sekolah. Yang kedua, semangat rela berkorban, yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dampaknya bangsa negara menjadi lebih maju. Upayanya itu belajar lebih rajin di sekolah. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara berteman dengan orang-orang yang berbeda suku, ras, dan agama. Yaitu dampaknya yaitu timbul persatuan dan kesatuan. Upayanya itu mengadakan pentas seni dari berbagai suku bangsa yang berbeda di sekolah. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Caranya yaitu ikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dampaknya meningkatkan cinta tanah air dengan usaha itu mengikuti upacara teratur dan tenang. Selanjutnya, semangat gotong royong dengan cara kerja bakti bersama di sekolah. Dampaknya sekolah menjadi lebih bersih dan sehat. Dilakukan setiap minggu di sekolah. Selanjutnya, koperasi. Koperasi itu dengan cara membuat koperasi di sekolah, belajar kerjasama dalam ekonomi, dan upaya peningkatannya membuat kantin koperasi sekolah. Selanjutnya, perwujudan normatif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, nilai ketuhanan, pengembangan religiositas yang mengangkat harkat dan kemanusiaan serta keadilan yang menghargai
pluralitas iman dengan berpijak pada semangat solidaritas nasional. Selanjutnya nilai kemanusiaan, penegakan HAM yang tidak terlepas dari KAM, yaitu kewajiban asasi manusia yang dilandasi oleh penghargaan terhadap sesama sebagai makhluk Tuhan melalui pengembangan solidaritas sosial, kultural, dan ekonomi nasional. Selanjutnya nilai persatuan, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan berbagai ragam latar belakang historis, religius, sosio-kulturalnya dengan berpegang pada prinsip demokrasi kerakyatan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Selanjutnya nilai kerakyatan, pengembangan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan dengan tetap berpijak pada nasionalitas, religiositas, dan nilai kemanusiaan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya nilai keadilan sosial, yaitu pengembangan sistem ekonomi yang berpijak pada kepentingan nasional dan melindungi kekayaan nasional dengan tetap memperhatikan keanekaragaman sistem ekonomi yang berjangkar dan pluralitas identitas kultural dan sistem ekonomi lokal. Selanjutnya, aksi nyata mahasiswa dalam melestarikan Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut agamanya masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati antar umat-umat beragama. Keempat, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Kelima, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.